لله القوي السلطان الواضح البرهان المقصود في وجوده كرمه وإحسانه. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن عمل لا يرفع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ومن هذه الأربع. رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني wa'afini wa'afu anni. Amma ba'du, yang kami hormati, kami muliakan, wabil khusus guru kita semua, Buya Yahya. Kita doakan beliau mata'ana Allah bitul hayati, semoga Allah memanjangkan umur beliau, memberikan kepada beliau rezeki yang halal, thayyiban, barakan fi ala kulli hal, dan semoga Allah Jalla Jalaluhu selalu menjadikan beliau perantara wasilah antara kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami cintai para hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita tingkatkan keimanan kita, terutama iman yang ketiga, yaitu iman kepada kitab-kitab yang pernah Allah turunkan. Inilah dia kajian tafsir surat Al-Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahr, tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amrin salam, salamun hiya hatta matla'il fajr." Maka begitulah iman kita kepada yang ketiga, iman kepada kitab yang pernah Allah turunkan. Wahyu-wahyu itu harus kita imani, baik itu berupa kitab Zabur kepada Nabi Daud atau Nabi David, Torah atau Taurat perjanjian lama kepada Nabi Musa atau Moses, Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran atau Al-Furqan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun keyakinan kita meyakini Al-Quran telah memansuh, menghapus, bahasa ininya digenapi, itu yang namanya kitab-kitab terdahulu digenapi, artinya hukumnya dihapus dengan datangnya Al-Quran. Tapi kita harus beriman bahwasanya Allah pernah menurunkan kitab-kitab tersebut. Adapun Injil dan Taurat yang ada sekarang, baik itu di Israel atau di Vatikan, maka itu telah dirubah isinya oleh beberapa pendeta oknum-oknum yang mereka berubah atas dasar hawa nafsu kepentingan mereka. Mereka tampakkan ayat-ayat yang mereka sesuai dengan hawa nafsu mereka, dan mereka sembunyikan ayat-ayat yang tidak cocok dan sesuai dengan ajaran mereka. Wahyu juga ada yang berupa suhuf. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang biasa kita baca setelah Al-Fatihah rakaat pertama pada setiap salat Jumat, di akhir ayatnya Subbihisma rabbikal a'la adalah inna hada la fis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya hikmah-hikmah ini, hukum-hukum ini disebutkan di dalam wahyu-wahyu kitab-kitab terdahulu, kitab-kitab kuno terdahulu, yaitu suhufnya Nabi Ibrahim dan suhufnya Nabi Musa alaihi salam. 100 suhuf, lembaran-lembaran wahyu diturunkan kepada para nabi dan rasul. Tetapi 104 wahyu yang tercatat tidak menjadikan bahwasanya 124.000 nabi banyak yang tidak dapat wahyu. Tidak, semua nabi telah mendapatkan wahyu. Di lain ayat Allah berfirman, sesungguhnya kami wahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelah Nabi Nuh alaihi salam. Inna auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di. Artinya para nabi dan rasul terdahulu mendapatkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya hal itu tidak tercatat di dalam pengetahuan kita semua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berbicara fokus mengenai Al-Quran. Al-Quran la raiba fihi. Dalam surat Al-Baqarah ayat kedua, tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Orang-orang Quraisy meragukan Al-Quran. Nabi Muhammad dituduh al-kadzdzab, tukang bohong, sahir, penyihir, kahin, dukun, ya, sahirun kadzdzab, penyihir yang suka bohong. Mereka mengatakan Muhammad yang mengarang Al-Quran. Tetapi Al-Quran la raiba fihi, gak ada keraguan di dalamnya. Kitab suci yang ayatnya tidak saling bertentangan, kitab suci yang ajarannya sesuai dengan fitrah kebiasaan manusia, kitab suci yang terbebas dari intervensi campur tangan manusia untuk merubahnya. Maka Al-Quran adalah kitab suci kita umat Islam.
Maka satu-satunya jalan agar kita ini makin beriman kepada Allah dan Rasulnya adalah dengan membaca Al-Quran beserta terjemahnya, dibarengi dengan menghadiri majelis-majelis salim, agar pemahaman kita adalah pemahaman yang bersambung kepada para ulama dan bersambung kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat surat Al-Qadr ini yang berisikan 5 ayat menjelaskan tentang 4 step penurunan Al-Quran. Al-Quran sebelum sampai ini kepada kita sehingga kita haji hari ini, itu ada 4 step penurunan Al-Quran. Yang pertama apa? Al-Quran turun dari arsy istananya Allah. Ada yang mengatakan dari Lauhil Mahfuz. Al-Quran itu turun dari Lauhil Mahfuz atau dari arsy istana Allah menuju langit dunia. Langit itu ada 7 lapis. Sab'a samawatin tibaqa. 7 langit apa? Tibaqa, lapisannya, tingkatannya. Ya, ada 7 tingkatan langit. Tingkatan paling atas bersambung dengan satu tempat bernama Baitul Ma'mur, tempat tawaf para malaikat, kembarannya Ka'bah. Sedangkan langit yang paling bawah yang sampai yang dapat kita lihat ini namanya langit dunia. Langit dunia itu ada satu tempat namanya Baitul Izzah. Jadi Al-Quran itu pernah turun loh dari Arsy atau dari Lauhil Mahfuz menuju Baitul Izzah, langit dunia. Langit dunia yang mana? Bukan yang warna biru, itu atmosfer. Bukan yang warna putih, itu awan. Langit dunia yang kalau malam hari tidak mendung, kita melihat bintang-bintang, di atasnya ada warna hitam, itu baru langit dunia. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan di dalam surat As-Saffat ayat 6 sampai ayat ke-10, juz 24, yaitu satu surat setelah surat Yasin, surat As-Saffat ayat ke-6 sampai ke-10. Allah menjelaskan, inna zayyana as-samaa'a bizinatil kawakib. Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bizinatil kawakib wa hifdhan min kulli syaitanin marid. Sesungguhnya kami hiasi langit dunia itu dengan hiasannya berupa bintang-bintang gemerlap. Jadi bintang-bintang gemerlap yang ada itu di bawah langit dunia. Itu baru langit dunia. Bagaimana 7 tingkatan langit lainnya? Al-Quran turun dalam proses pertama ini dikenal dengan proses nuzulul Quran. Nuzulul Quran terjadi pada bulan yang telah ditentukan dan tanggal yang telah ditentukan. Dalam 2 ayat dan 2 surat terpisah Allah menjelaskan tanggal berapa nuzulul Quran terjadi dan tanggal berapa dan bulan apa nuzulul Quran itu terjadi dan turun dari Lauhil Mahfuz menuju langit dunia. Satu ayat mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya ayat suci Al-Quran. Oh, berarti Al-Quran turunnya bulan Ramadan. Lantas bagaimana kita bisa tahu turunnya tanggal 17? Karena Allah dalam Al-Quran berfirman, yaumal taqal jama'an. Al-Quran itu kami turunkan di hari bertemunya 2 kelompok. Para ulama tafsir mengatakan, oh, yauma iltaqal jama'an, hari bertemunya 2 golongan itu adalah golongan antara muslim yang jumlahnya 313 orang atau 314 orang melawan 3 kali lipat dari jumlahnya, yaitu golongan orang-orang kafir yang jumlahnya 950 orang dalam perang Badar pertama. Ya, dalam perang Badar Kubro 3 berbanding 1. Ya. Tanggal berapa itu? Saat itu Nabi Muhammad bersama para sahabat lainnya ya, sedang bulan Ramadan. Ya. Sedang bulan Ramadan, maka saat itu terjadilah peperangan di antara 2 kelompok tadi dan Allah memenangkan pasukan muslim dan kalahlah itu mereka musyrik Quraisy tadi. Sehingga para sejarawan mengatakan perang Badar Kubra tadi terjadi pada tanggal 17 di bulan Ramadan. Maka kami turunkan Al-Quran pada tanggal 17 di bulan Ramadan, yang umat Islam setiap tanggal 17 Ramadan membuat daripada PHBI-nya, perayaan Hari Besar Islam, membuat para panitia yang membuat satu perayaan syiar agama Islam, yaitu adalah peringatan nuzulul Quran.
Al-Quran turun di step pertama sampai langit dunia. Al-Quran yang turun itu ternyata, kami revisi tausiah kami sebelumnya, itu sudah dengan suara dan sudah dengan huruf. Ya. Jadi kalau dibaca bersuara. Sebelumnya kami pernah ngomong tanpa suara, tanpa huruf, tidak. Setelah kami tanya kepada para masyayikh kami dari Syria dan lain sebagainya, tidak. Al-Quran yang turun saat itu adalah dengan suara dan dengan huruf. Ya. Adapun kalamun qadimun la yumaddu sama'uhu, firman Allah yang maha terdahulu yang tidak bosan mendengarkannya, itu baru bila sautin wala harfin. Ya, tetapi yang sudah diturunkan saat itu ada hurufnya. Turun 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat pada malam itu ke langit dunia. Al-Quran yang turun saat itu sudah urut dari Al-Fatihah sampai Anas. Dan turunnya hanya dalam waktu 1 malam. Ya, yaitu nanti disebut sebagai malam nuzulul Quran. Ya. Nah, di proses inilah kita akan menceritakan bagaimana surat Al-Qadar menjelaskan peristiwa pertama ini yang Al-Quran turun 30 juz itu hanya dalam waktu semalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna, sesungguhnya kami." Nah, ayat ini dipakai dan ayat-ayat lainnya dipakai oleh orang-orang Nasrani untuk membantah daripada keyakinan orang Islam bahwa Tuhan mereka Esa, bahwa Tuhan kita umat Islam Esa. Mereka mengatakan, oh Tuhan kami 3, betul kami. Kenapa? Karena dalam Al-Quran setiap Tuhan berbicara akan dirinya selalu mengatakan inna, sesungguhnya kami. Kata-kata nahnu, kami, itu artinya 2. Bisa kami banyakkan, bisa kami itu adalah menghormati diri, membesarkan, mengagungkan diri sendiri. Apa? Mu'azzam nafsah, membesarkan diri. Seperti MC, kalau lagi MC, yang kami hormati, MC-nya 1 kan? MC-nya 1, tapi yang kami hormati, yang kami muliakan, para hadirin hadirat, kami akan bacakan susunan acara pada malam hari ini kami. Nah itu artinya 1 yang ngomong. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami Allah yang Esa ini, anzalnahu, kami telah menurunkan Al-Quran. Nah, kata-kata anzalna itu ada 2, kadang anzala, kadang nazzala. Kalau nazzala ini proses yang berikutnya, turunnya Al-Quran sedikit demi sedikit dalam jangka 23 tahun diantar malaikat Jibril dari langit dunia menuju Mekah ke Nabi Muhammad. Ini apa? Nazzal, turunnya sedikit. Turunnya itu berkali-kali. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada step yang pertama, fi lailatul qadar, pada malam qadar, pada Lailatul Qadar. Beb, tadi katanya turunnya nuzulul Quran 17 Ramadan. Kok tiba-tiba ngomongnya malam Lailatul Qadar? Yang benar yang mana? Bahkan umat Islam banyak salah paham. Dipikir apa? Oh, ada yang ulama mengatakan Lailatul Qadar itu biasanya di bulan Ramadan 10 malam terakhir. Biasanya ganjil. Nah, habaib Cirebon ini mereka menghidupkan malam Qiyamul Lail di malam Ramadan sampai sahur itu hanya di malam-malam ganjil, tanggal 21, 23, 25, 27, 29. Karena kebanyakan pada mengatakan 10 malam terakhir yang ganjil. Di Al-Bahjah, guru kita Buya Yahya itu di Masjid At-Taqwa i'tikafnya malam ganjil dan malam genapnya, mulai malam 20 sampai malam terakhir pemutusan sidang isbat. Ya, kalau diputuskan melihat hilal maka besok lebaran. Kalau nggak lihat hilal malam itu tetap i'tikaf, kan begitu, nggak jadi takbiran, tetap sahur nanti paginya. Nah, di Al-Bahjah 10 malam genap ganjil dilaksanakan. Tapi kan nuzul Qur'annya 10 hari pertengahan, nggak cocok dong ini. Ya, maka begini contohnya. Sekarang hari apa ini? Jumat. 3 hari lagi hari Senin. Kalau hari Senin sunnah puasa Senin. Kebetulan misal hari Senin itu kebetulan hari Arafah, misal ini, atau hari Asyura yang sunnah puasa. Oh, Bib, Senin ini kebetulan hari
Arafah. Saya bingung, Beb. Saya kira-kira hari Senin 3 hari lagi puasanya puasa Senin atau puasa Arafah. Maka jawabannya gampang. Engkau hari Senin puasa sekali, niatnya 2. Ya Allah, nawaitu shoma ghadin an Arafata wa an yaumil itsnin lillahi ta'ala. Dapat pahalanya 2, puasanya sekali. Itu orang cerdas. Ya. Selama nggak niat untuk puasa Ramadan tahun kemarin, nggak boleh. Kalau sunnah digabung-gabung boleh. Tapi pertanyaannya begini, setelah dia tuh puasa di hari Senin, puasa Senin plus puasa Arafah, apakah Senin minggu depannya adalah hari Arafah lagi? Belum tentu. Apakah Arafah tahun depan adalah hari Senin lagi? Belum tentu. Kebetulan Arafah tahun ini bertepatan dengan hari Senin, dan kebetulan Senin depan bertepatan dengan hari Arafah. Kebetulan. Sehingga dalam Al-Quran ayat ini dikatakan, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam nuzulul Quran 17 Ramadan, kebetulan bertepatan fi Lailatul Qadar, pada malam Qadar. Karena namanya malam Qadar itu rahasia dan berpindah-pindah di 30 malam Ramadan. Jadi nggak mesti 10 malam terakhir, kadang bisa 10 malam awal. Jadi kalau mau dapat malam Ramadan, etikatnya 30 hari pasti dapat kalau begitu. Ya. Ada 2 malam yang paling dikabulkan oleh Allah. Satu malam diungkapkan yaitu nisfu Sya'ban, tanggal 15 Sya'ban. Satu malam dirahasiakan oleh Allah yaitu malam Lailatul Qadar yang tiap tahunnya berpindah-pindah. Nah, kebetulan pada saat itu, masa itu, ketika Al-Quran turun dari Lauhul Mahfuz menuju langit dunia, saat itu tanggal 17 di bulan Ramadan, kebetulan malam Qadarnya, Lailatul Qadarnya saat itu kebetulan tanggal 17, sehingga kami turunkan ayat suci Al-Quran pada malam nuzulul Quran yang bertepatan pada malam Lailatul Qadar. Ayat kedua disebutkan wa ma adraka ma lailatul qadar, dan tahukah kamu hai Nabi Muhammad apakah itu malam qadar? Lailatul qadri, malam qadar, Lailatul Qadar itu adalah khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya apa? Ibadah mendapatkan Lailatul Qadar itu lebih utama daripada ibadah 1000 bulan, sekitar 83 sampai 84 tahun kalau tidak salah setelah dihitung. Jadi seumur hidup manusia kalau dapat malam Qadar itu luar biasa, sampai kayak ibadah seumur hidup begitu. Mengapa? Karena pada zaman itu, di masa itu, malam Qadar tanazzalul malaikatu. Ini tanazzal dalam ilmu sharaf, taknya dibuang satu. Tak yang pertama namanya tak mudhara'ah, tak yang kedua namanya tak zaidah, mengikuti wazan khumasi. Aslinya nazala, kemudian tanazzala, kemudian mengikuti wazan tafa'ala. Tanazzala mudhara'nya ya tanazzalu. Harusnya tatanazzalul malaikatu. Tatanazzalul malaikatu, para malaikat itu turunnya berbondong-bondong bergantian, kayak hujan deras begitu. Rombongan turun lagi. Nah, taknya dihadzaf dalam ilmu sharaf, dibuang satu, sehingga yang tadinya tatanazzalu menjadi tanazzalu. Hal ini juga berlaku di dalam dua ayat lainnya, yaitu dalam lafaz naran tatalaqqa menjadi naran talaqqa. Kemudian satu laginya adalah talahha, aslinya tatalahha. Ya. Tanazzalul malaikatu, para malaikat itu turun berbondong-bondong. Bukan hanya para malaikat yang turun malam itu, waruhu, dan para ruh. Ya, ruhnya siapa? Minan nabiyyin wasyuhada wassalihin, minan nabiyyin wassiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ruhnya para 5 golongan, ruh para nabi, ruh para siddiq, orang yang betul-betul dalam beragama, wasyuhada, pejuang-pejuang dakwah, wassalihin, orang-orang yang beramal saleh, wa hasuna ulaika rafiqa, dan orang-orang yang terbaik untuk engkau jadikan teman nanti di dalam surga. Ruhnya pada turun mengantar Al-Quran 30 juz pada malam Qadar, pada malam nuzul Quran yang bertepatan malam Qadar, diantar oleh malaikat dan juga berbondong-bondong daripada
ruh tadi. Fiha, di malam itu, bi'idni rabbihim, dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Para ruh tadi, para malaikat tadi, kalau nggak dapat izin dari Allah, mereka tidak akan dapat melakukan apapun. Dengan izin Tuhan mereka, min kulli amr, untuk mengatur semua urusan. Salamun, maka kedamaian pada malam hari itu terjadi, hiya hatta matla'il fajr, sampai fajar shadiq itu muncul dan terbit. Artinya apa? Pengantaran Al-Quran itu terjadi semalaman. Ya, pesta itu mengantar Al-Quran, perayaan itu terjadi semalaman, sehingga saat itu Al-Quran yang untuk menjadi petunjuk manusia itu, yang untuk diturunkan kepada Nabi Muhammad itu, sampai di langit dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka itulah pembahasan mengenai sedikit pemahaman daripada surat Al-Qadar, menjelaskan kepada kita bahwasanya Al-Quran yang diturunkan bukan karangan Nabi Muhammad, tapi betul-betul daripada Allah Subhanahu wa taala, firman Allah, Tuhan semesta alam, petunjuk bagi kita semua. Maka mari itu kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman kehidupan kita. Ada apa-apa kembali kepada Al-Quran sesuai dengan pemahaman para ulama kita di dalam majelis-majelis taklimnya, pemahaman yang benar bersambung kepada para nabi dan rasulnya, sehingga kita menjadi orang yang selamat, mendapatkan hasanah kebaikan di dunia dan hasanah kebaikan juga di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Al-Quran tadi turun kepada Nabi Muhammad selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 3 tahunnya dakwah sembunyi, 10 tahunnya dakwah terang-terangan, dan 10 tahunnya dakwah di Madinah. Surat yang turun di kota Mekah disebut surat Makkiyah. Biasanya surat-surat pendek. Dikasih surat-surat pendek karena iman sahabat masih belum terlalu kuat. Surat-surat yang panjang, Al-Maidah, Al-Baqarah, yang berisi tentang syariat-syariat, hukum-hukum, ya, mana yang halal dan haram, perintah, larangan, sehingga surat-surat panjang kebanyakan disebut sebagai surat Madaniyah karena baru diperintahkan setelah Nabi ada di kota Madinah. Ya, 23 tahun Al-Quran turun. Biasanya Al-Quran turun itu 5 ayat. Para ulama mengatakan, kenapa Al-Quran itu biasa turunnya 5 ayat sedikit demi sedikit? Karena agar mudah dihafalkan dan mudah untuk diamalkan dan dipraktekkan. Sehingga wajar surat Al-Alaq turunnya ayat 1 sampai 5 di Gua Hira. Ya. Dan Al-Quran itu turunnya nggak urut loh ya. Kalau urut harusnya dari Al-Fatihah, dari depan atau dari belakang, dari atas. Al-Quran turunnya nggak urut. Al-Quran turun sesuai dengan asbabun nuzul. Sesuai dengan asbabun nuzul itu apa? Penyebab atau kejadian penting atau pertanyaan para sahabat yang menjadi penyebab turunnya Al-Quran. Jadi ada sahabat tanya, baru Nabi Muhammad nggak tahu turun malaikat Jibril bawa ayat, yas'alunaka 'anil mahid, yas'alunaka 'anil ahillah, yas'alunaka 'anil ruh. Mereka bertanya kepadamu tentang hilal, tentang wanita haid, tentang ruh itu apa? Kul, maka katakanlah Muhammad. Ada jawabannya di ayat itu. Ya, yas'alunaka 'anil ahillah, yas'alunaka 'anil ruh, yas'alunaka 'anil mahid, dan lain sebagainya. Sehingga Al-Quran itu turunnya ngacak sesuai dengan kejadian yang ada di muka bumi. Dan Allah itu maha tahu akan nanya apa, ada kejadian apa, jawabannya udah ada di langit dunia. Bayangkan. Baru Al-Quran turunnya sesuai dengan kejadian tadi. Buktinya yang pertama turun Al-Alaq, bukan Al-Fatihah atau dari belakang An-Nas. Dan yang terakhir turun bukan An-Nas. Surat Al-Maidah ayat 3-nya aja, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Ya. Al-Quran turunnya nggak urut. Kalau urut harusnya habis dari Gua Hira ayat 1 sampai 5, Al-Alaq dilanjut dong. Karena Al-Alaq kan ayat 1 sampai 19. Ternyata enggak, pindah lagi langsung ke surat Al-Mudaththir. Al-Quran turunnya tidak urut. Ya. Al-Quran saat itu turunnya sudah pakai suara dan sudah pakai huruf. Setelah Nabi Muhammad mendapatkan Al-Quran, kita harus tahu bagaimana Al-Quran turun dari Nabi Muhammad ke masyarakat umum, yaitu saat itu namanya para sahabat.
Ya, para sahabat Nabi. Bagaimana Al-Quran itu dari Muhammad sampai ke sahabat Nabi? Yang keluar dari mulut Nabi ada 3 macam. 1 namanya Al-Quran, 2 namanya hadis qudsi, 3 namanya hadis nabawi. Ya. Orang awam biasanya bingung tentang hadis qudsi, karena Al-Quran ya firman Allah. Ya. Hadis nabawi ya omongannya Nabi. Hadis qudsi ini apa? Nah, maka kami jelaskan. Al-Quran isi makna dan juga lafaznya dari Allah, tapi keluar lewat mulut Nabi yang mulia. Semuanya lewat keluar mulut Nabi loh ya. Nggak ada para sahabat dengan langsung dari malaikat Jibril, enggak. Lewat mulut Nabi yang mulia. Al-Quran itu isi makna dan lafaznya dari Allah lewat mulut Nabi, itu Al-Quran. Hadis qudsi isi maknanya dari Allah, tapi lafaznya dari diri Nabi lewat mulut Nabi. Tetap firman Allah, tapi bukan bagian Al-Quran. Hadis nabawi isi maknanya dari Nabi, lafaznya juga dari Nabi, lewat mulut Nabi. Tapi Nabi itu gak bakal ngomong atas dasar hawa nafsunya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah seorang Nabi itu bercakap-cakap atas dasar hawa nafsunya, tapi apa yang dicakapkan adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya harus ada beda antara 3 ini. Di awal pemerintahan Islam, Nabi melarang para sahabatnya untuk menulis selain Al-Quran. Jadi yang boleh ditulis di atas tulang, di atas kulit kambing, di atas daun kering, di atas kayu, di atas batu, itu hanya Al-Quran. Adapun hadis qudsi dilarang untuk ditulis. Hadis nabawi dilarang untuk ditulis. Apa? Untuk meminimalisir kebingungan orang-orang setelahnya, mana yang Quran, mana yang hadis qudsi, mana yang hadis nabawi. Jadi kalau hadis nabawi atau hadis qudsi cukup diingat, dihafal. Kalau Al-Quran boleh sambil ditulis. Rasulullah wafat, sebelum Rasulullah wafat, Rasulullah itu pernah di satu ruangan, ada malaikat Jibril di situ dan ada Sayyidina Ali. Nabi Muhammad tuh gak bisa baca, gak bisa tulis lah ya. Bukan menunjukkan Nabi bodoh, tapi ini mukjizat Nabi. Seandainya Nabi pintar baca tulis, pasti mereka mengatakan, oh maklum Muhammad mengeluarkan syair-syair indah Al-Quran. Itu bukan dari Tuhannya Muhammad. Muhammad pintar baca loh, biasa baca perjanjian lama, perjanjian baru. Muhammad pintar nulis loh. Makanya yang haram Al-Quran Muhammad. Tapi setelah mereka tahu kenyataan pahit, Nabi Muhammad dari kecil emang gak bisa baca, gak bisa tulis sama sekali, mereka tahu pasti Al-Quran yang susunannya indah mengalahkan teori-teori syair-syair mereka bangsa Arab yang saat itu banyak penyair. Itu mereka paham bahwasanya ini bukan dari diri Muhammad, ini pasti dari Tuhannya Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad yang gak bisa baca tulis itu dipandu oleh malaikat Jibril. Di situ ada tukang tulisnya Nabi, namanya katib. Apa katib? Bahasa sekarangnya sekretaris. Siapa? Ada Ali bin Abi Thalib, ada Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit diperintah oleh Nabi pada tahun ke-5 Hijriah kalau tidak salah untuk mempelajari bahasa Yahudi agar dapat menulis bahasa itu surat tulisan Yahudi dan dikirim kepada benteng-benteng Yahudi seperti Yahudi Khaybar, Yahudi Khaybar, dan menerima membacakan surat balasan dari orang Yahudi agar Nabi dapat membaca surat itu. Lewat siapa? Zaid bin Thabit. Ada Ali, dikatakan di situ ada Ali bin Abi Thalib. Malaikat Jibril nunjukkan, ya Rasulullah, ayat ini letaknya di situ dan surat ini letaknya di situ. Sehingga Sayyidina Ali menuliskan urutan ayatnya dan urutan suratnya. Sehingga Al-Quran yang turunnya acak-acakan itu tiba-tiba kembali lagi kepada susunan yang semula dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Al-Quran kembali utuh lagi dan urut lagi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka Sayyidina Abu Bakar salah satunya adalah mengumpulkan naskah Al-Quran yang ada di rumah para sahabat. Ada surat Toha di rumahnya adiknya Sayyidina Umar, namanya Fatimah, diambil. Ada naskah yang tertulis di atas kertas kuno, namanya Papyrus, kertas kuno Papyrus. Udah ditemukan dari zamannya Fir'aun, zaman Nabi Musa sebelum Masehi. Maka dikumpulkan semua naskah tadi, tapi belum sempat disalin karena Sayyidina Abu Bakar saat itu sibuk memerangi orang-orang murtad yang setelah tahu Nabi Muhammad wafat, mereka murtad golongan ini. 2 golongan murtad, 1 golongannya enggan membayar zakat, diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar. Dan Sayyidina Abu Bakar melanjutkan pengiriman tentara Usama yang sempat tertunda. Ya, kemudian ada lagi Sayyidina Abu Bakar memulai
memulai memperluas, menaklukkan wilayah-wilayah barat Saudi, yaitu kerajaan Persia, dan juga wilayah utara kerajaan Romawi Timur Bizantium di wilayah negeri Syam. Sehingga Sayyidina Abu Bakar sibuk, gak sempat lagi mau membukukan Al-Quran jadi satu naskah di kertas semua, tidak mencar-mencar, ada yang dibantu di mana, walaupun sudah ada di satu ruangan. Sayyidina Abu Bakar 2 tahun saja memimpin, wafat, naik Sayyidina Umar. Ya, Sayyidina Umar ini bisa naiknya karena ditunjuk langsung oleh Sayyidina Abu Bakar. Sehingga saat itu, kalau Sayyidina Abu Bakar kan naiknya itu karena ada pemilihan umum antara Muhajir dan Ansar, pemilihan umum, baru naik Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar ditunjuk langsung. Nanti Sayyidina Umar ke Sayyidina Utsman, ini pemilihan terbatas. Kayak dulu kita ada DPR, pemilihan terbatas. Nah, Sayyidina Ali naik itu di baiat. Jadi 3 khalifah, 4 khalifah ini berbeda-beda, dan di negara kita 4-4-nya udah pernah dilakukan. Ya, baik ditunjuk langsung, di baiat, ya, atau pemilihan terbatas, atau pemilihan umum, udah semua di presiden kita. Nah, waktu Sayyidina Umar itu, Sayyidina Umar mimpinnya selama 10 tahun. 10 tahun mimpin, belum sempat ngurus Quran. Kenapa? Sayyidina Umar memperluas, menaklukkan kerajaan Persia, menaklukkan kerajaan Bizantium di Syam, menaklukkan wilayah Afrika seluruhnya sampai Tunisia, ya, sampai ke Andalusia sana. Sehingga Sayyidina Umar fokus membuat batalion-batalion pasukan perang. Baru di zaman Sayyidina Utsman yang udah damai, udah santai, banyak yang ditaklukkan, banyak gubernur yang mimpin di bawah pemimpinan Islam. Sayyidina Utsman baru sempat tuh ngurusin, membuat tanggal kalender, ya, membuat uang dinar dirham, emas perak yang Islami. Kemudian apalagi Sayyidina Utsman itu membukukan Al-Quran, sehingga disebutnya tadwinul mushaf Utsmani, pembukuan mushaf Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman membukukan, cuma saat itu yang dibukukan gak ada harokatnya, gak ada titiknya. Jadi antara huruf ja, ha, ho itu sama kayak ha. Kita aja kalau gak ada harokatnya, fathah, doma, kasroh, sukun, bingung. Kayak santri suruh baca kitab kuning, kalau belajar nahu sorab baru paham. Ya, ini nggak ada harokatnya, nggak ada titiknya. Terus tanda baca qaf lam, waqaf aula, berhenti lebih utama. Jim jaiz, waqaf jaiz, boleh lanjut, boleh berhenti. Shad lam, wasal aula, lanjut lebih utama. Apalagi la panjang, la waqfa fiha, bukan tempat berhenti, harus lanjut. Mim waqaf lazim, harus berhenti. Waqaf itu 22 tanda di mushaf Utsmani nggak ada. Bahkan bunderan ayat kayak Bismillahirrahmanirrahim bundar 1, Alhamdulillahirrabbilalamin bundar 2, itu juga nggak ada. Lantas kapan mulai ada? Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, di mana penyempurnaan Al-Quran terjadi nanti pada zaman dinasti Umayyah, pada kerajaan siapa? Sekian saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.